Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto menggunakan Hiraishin untuk membawa dua Otsutsuki yang akan membantunya menghadapi para Otsutsuki dari kasta tertinggi. Pada saat itu, sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui manusia akhirnya terungkap. Ternyata Kaguya memiliki pasukan rahasia yang berasal dari kalangan Otsutsuki juga. Meskipun kekuatan pasukan itu tidak setara dengannya, mereka tetap cukup kuat untuk membantu bertarung melawan Otsutsuki terakhir yang memiliki kemampuan melampaui logika. Boruto terkejut melihat jumlah Otsutsuki yang akan ikut membantunya. Kurama berkata dari dalam tubuh Boruto, "Ini benar-benar aneh. Aku tidak menyangka kita akan dibantu Otsutsuki untuk melawan sesama Otsutsuki. Tapi dengan kondisi seperti ini, peluang kita mungkin sedikit bertambah." Boruto membalas, "Aku setuju, Kurama. Hanya kita berdua yang bisa melihat kejadian seperti ini. Tapi meskipun begitu, jawabanku tetap sama. Aku tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya." Setelah itu, Kaguya memerintahkan Otsutsuki tingkat bawah yang ia kuasai untuk masuk ke dimensi Ishiki, karena dua Otsutsuki yang menjadi musuh utama sedang berada di sana dan berusaha mengekstrak para biju. Kaguya membuka portal Jikukan Ninjutsu, membesarkannya, lalu seluruh pasukan masuk ke dalamnya, termasuk Otsutsuki yang wajahnya ada di patung istana Kaguya. Boruto adalah satu-satunya yang tidak ikut masuk. Ia berkata kepada Kaguya, "Tunggu sebentar. Jika kalian berhasil mengalahkan mereka dan dunia tidak lagi terancam, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap menjadi ancaman bagi manusia?" Kaguya menatap Boruto dan menjawab, "Kita akan membicarakannya nanti. Untuk sekarang, musuh kita sama. Mereka harus dihentikan. Jika dunia selamat setelah semua ini, mungkin saja kita akan kembali saling bertarung untuk menentukan masa depan sesuai keinginan masing-masing." Mendengar jawaban itu, Kurama berkata dengan nada marah, "Aku sudah menduga. Dia tidak bisa dipercaya, Boruto. Kita seharusnya membatalkan semuanya dan menjauh darinya." Boruto menenangkan Kurama sambil menjawab, "Tenang saja, Kurama. Aku tahu apa yang aku lakukan." "Baiklah, Kaguya. Aku setuju bekerja sama untuk sementara waktu. Jika aku bicara jujur, aku tidak akan bisa mengalahkan dua Otsutsuki itu sendirian. Keadaan sekarang memaksa kita bekerja sama. Tapi ingat, suatu saat aku tetap berniat menyingkirkan kalian semua, termasuk dirimu. Jika memang pada akhirnya kita harus saling membunuh untuk menentukan apa yang kita inginkan, aku tidak keberatan. Untuk sekarang, aku akan membantu sebisa mungkin sebelum waktunya kita saling menghancurkan." Kaguya tersenyum tipis dan berkata, "Kata-kata yang menarik darimu, pewaris Momoshiki. Simpan dulu niatmu itu. Kita harus bekerja sama untuk melawan mereka dan menyelamatkan para biju." Setelah mengatakan itu, Kaguya masuk ke dimensinya, meninggalkan Boruto seorang diri di istana Kaguya. Melihat Kaguya pergi, Kurama berkata, "Boruto, kenapa dia meninggalkanmu? Dan kenapa kau tidak ikut masuk ke portalnya?" Boruto memasang segel jutsu lalu menjawab, "Kita akan menyusul menggunakan Hiraishin. Aku tidak mau berada terlalu dekat dengannya." "Bersiaplah, Kurama. Keadaan akan semakin sulit." Boruto kemudian menggunakan Hiraishin dan muncul di atas monumen Otsutsuki. Baru beberapa menit sejak Kaguya dan pasukannya masuk lebih dahulu, tetapi Boruto melihat seluruh Otsutsuki bawahan Kaguya sudah tergeletak dan lenyap. Melihat itu, Boruto memutuskan untuk tidak langsung turun bertarung. Ia melihat dua Otsutsuki yang menjadi musuh utama sedang berhadapan dengan Kaguya dan rekannya. Namun perhatian Boruto teralihkan oleh sesuatu yang lebih mengejutkan. Jasad ayahnya tergeletak tak jauh dari sana. Selain itu, para Jinchuriki dari masa lalu tanpa hidup kembali dan biju-biju dimasukkan ke tubuh mereka, termasuk Gaara dan Killer Bee. Kurama berkata, "Kita terlambat, Boruto. Semua biju sudah dipindahkan ke tubuh mereka masing-masing. Aku tidak tahu bagaimana Otsutsuki itu mengumpulkan jasad mereka. Dan sepertinya pasukan yang dibawa Kaguya tidak berguna sama sekali. Mereka langsung kalah begitu saja."
Yang tersisa kini hanya kalian bertiga dan rekan Kaguya. Belum sempat Boruto menjawab, Gaara yang dikendalikan Otsutsuki muncul dari belakang. Ia langsung mengeluarkan pasir dalam jumlah besar untuk mengubur Boruto yang sedang bersembunyi di atas monumen. Boruto menyadari serangan itu dan melemparkan pedangnya ke bawah untuk melakukan teleportasi. Namun begitu ia muncul di bawah, para Jinchuriki lain langsung menyerangnya. Killer Bee menggunakan ekor biju untuk menangkap Boruto dan membuatnya tidak bisa bergerak. Boruto menatap mata mereka satu persatu dan melihat mata mereka berubah menjadi Rinne Sharingan. Namun jasad Naruto tetap tidak bergerak. Boruto tidak sempat bertanya pada Kurama mengenai hal itu karena Jinchuriki ekor 4 sudah mengeluarkan bom lava dari mulutnya dan akan membakar Boruto hidup-hidup. Boruto menggunakan Jugan untuk menghentikan waktu beberapa detik. Dalam keadaan itu, ia menggunakan karma untuk melonggarkan ikatan ekor Killer Bee dan berhasil melepaskan diri. Setelah itu ia terbang menghindar dan menjauh ke atas. Di kejauhan, ia melihat Kaguya masih bertarung melawan dua Otsutsuki tersebut, sementara Boruto harus menghadapi para Jinchuriki yang mengejarnya. Saat mereka terus berlari mengejar, Kurama berkata, "Naruto tetap diam karena aku, Boruto. Jika aku tidak kabur, mereka pasti akan menggunakan Naruto untuk mengendalikan kekuatanku. Tapi tetap waspada. Mereka memang tidak bisa terbang, tapi mereka berlari sangat cepat. Dan yang paling buruk, kita tidak bisa membantu Kaguya sama sekali dalam kondisi seperti ini." Situasinya benar-benar menyulitkan. Tidak lama setelah Kurama berbicara, tiba-tiba Kaguya menghubungi Boruto melalui pikirannya. Suaranya terdengar tertekan. Ia berkata, "Boruto, menjauhlah dari tempat itu. Mereka berdua benar-benar sangat kuat. Aku sendiri tidak yakin berapa lama aku bisa menahan serangan mereka. Dari sini aku juga bisa melihat kau sedang bertarung melawan orang-orang yang mereka kendalikan." Boruto menjawab, "Iya, kau benar. Mereka ini para Jinchuriki dari masa lalu. Aku juga tidak tahu bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali. Tapi Kaguya, bertahanlah sebisa mungkin. Aku akan ke sana membantu kalian. Tahan sedikit lagi sampai aku menyusulmu." Setelah menutup percakapan itu, Boruto langsung menyiapkan Rasengan di tangan kanannya dan sebuah kunai di tangan kirinya. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah selanjutnya, Gaara muncul dari belakang menggunakan pasirnya yang bisa terbang di udara. Gaara memunculkan tangan besar dari pasir Shukaku dan mencoba menangkap Boruto. Boruto cepat bereaksi, melemparkan kunainya dan langsung berpindah ke atas kepala Gaara menggunakan Hiraishin. Tanpa ragu, ia menghantamkan Rasengan ke arah Gaara, tetapi pasir Gaara menahan serangan itu sepenuhnya. Rasengan Boruto terhambat dan ia terpental ke belakang. Belum sempat berdiri dengan stabil, Jinchuriki ekor 7 muncul melayang di udara sambil mengeluarkan senjata ninja miliknya dan mencoba memukul kepala Boruto. Boruto terkejut namun tetap sigap. Ia memunculkan satu Gudo Udama di tangannya. Bola itu berubah menjadi tombak panjang yang langsung menusuk Jinchuriki ekor 7, menghentikan serangannya. Boruto hendak menyegel Jinchuriki itu menggunakan batang besinya, tetapi Gaara kembali menyerang. Ia menciptakan jutsu piramida pasir yang besar dan berusaha mengubur Boruto bersama Jinchuriki ekor 7. Boruto merasa kesal karena serangan-serangan ini benar-benar memakan banyak waktu dan tenaga. Ia datang ke tempat itu untuk melawan dua Otsutsuki, bukan untuk berurusan dengan para Jinchuriki masa lalu. Namun karena jutsu pasir Gaara sangat besar, Boruto terpaksa menggunakan teknik air berskala besar, Suiton Suir dan No Jutsu, untuk membuat pasir Gaara basah. Serangan air itu berhasil menghentikan jutsu Gaara dan membuka jalan bagi Boruto untuk bergerak lagi. Sementara itu, di dalam dimensi Ishiki, dua Otsutsuki baru yang menyembunyikan diri sejak lama akhirnya muncul. Mereka berdua lahir kembali, dan Kaguya berusaha menghalangi mereka. Sebelumnya, dua Otsutsuki itu berhasil merebut 9 biju dari tubuh Naruto, dan hanya Kurama yang berhasil melarikan diri. Hal yang tidak diduga terjadi, kedua Otsutsuki itu memasukkan masing-masing biju ke tubuh Jinchuriki lama. Hasilnya, para Jinchuriki itu kembali seperti dulu, lengkap dengan kekuatan mereka masing-masing.
Killer Bee dan Gaara adalah dua di antara mereka yang langsung menghadang Boruto. Boruto sempat hampir terkubur oleh jutsu piramida pasir Gaara sebelum ia menghentikannya dengan jutsu air. Karena tidak ingin terus-menerus dihalangi, Boruto memutuskan untuk menyegel para Jinchuriki sekaligus. Ia mengeluarkan gulungan jutsu dari sakunya, melemparkannya ke tanah, kemudian menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah untuk mengaktifkan segel tersebut. Dalam beberapa detik, dinding besar muncul dari segala arah mengelilingi area itu. Dinding besar itu menjulang tinggi dan menutup seluruh gerakan Jinchuriki, membuat mereka tidak bisa keluar dari jangkauan Boruto. Setelah memastikan mereka semua terperangkap, Boruto hendak menggunakan Hiraishin untuk pergi dan bergabung dengan Kaguya. Namun ketika ia mengaktifkan segel jutsu, Killer Bee berubah menjadi mode biju dengan cakra merah menyelimuti tubuhnya. Ia melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Boruto sebelum Boruto sempat berpindah. Pukulan keras itu membuat Boruto terhempas jauh dan darah keluar dari mulutnya. Kurama berkata, "Berhati-hatilah, Boruto. Kalau kau lengah seperti itu lagi, kau akan mendapat masalah lebih besar. Jangan meremehkan para Jinchuriki ini. Jika perlu, aku bisa mengubahmu ke mode biju seperti Naruto dulu. Kau bisa mengatasinya lebih cepat." Boruto menjawab, "Tidak perlu, Kurama. Itu terlalu berisiko. Otsutsuki itu ada di dekat sana. Aku tidak mau kau tertangkap lagi. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu." Kurama menggeram kecil dan berkata, "Baiklah, kau ada benarnya. Tapi tetap waspada, Boruto. Mereka belum menyerangmu bersama-sama. Dan satu lagi, tangan kirimu tampaknya patah." Boruto melihat tangannya dan menjawab, "Iya, aku tahu. Pukulan dari Paman Bee barusan cukup keras. Tanganku benar-benar patah, dan membuatku sulit menggunakan segel jutsu." Tidak lama setelah ia mengatakan itu, Gaara kembali menyerang. Pasir muncul dari bawah kaki Boruto dan bergerak untuk menghancurkan kedua kakinya dengan Sabaku Tais. Boruto yang belum pulih sepenuhnya terpaksa mengangkat tangan kanannya, dan pola karma muncul di kulitnya. Dari karma itu, besi tajam keluar dengan cepat dan menembus bahu Gaara. Serangan itu membuat jutsu pasir Gaara langsung berhenti. Namun keadaan tidak menjadi lebih baik karena Killer Bee kembali menyerang. Ia mengeluarkan ekornya yang panjang dan mengincar Boruto dengan gerakan cepat. Menyaksikan ekor Killer Bee yang melesat ke arahnya, Boruto segera membentuk Dama Rasengan di tangan kanannya. Ia berucap pelan, "Kalau aku tidak hentikan ini sekarang, aku bisa tertangkap." Dengan satu gerakan cepat, Boruto menghantam ekor itu menggunakan Rasengan, dan akibatnya ekor Killer Bee terputus. Boruto segera menarik napas, mengambil pedangnya dengan tangan kanannya yang masih berfungsi, lalu berkata, "Aku harus menyelesaikan ini sebelum mereka menyerang lagi." Namun ketika ia hendak mendekat, dari arah depan muncul banyak gelembung kecil yang terbang ke arahnya. Kurama memperingatkan dengan nada tegas, "Boruto, hati-hatilah. Ini mirip dengan pertarungan ketika aku bersama Naruto dulu. Jangan sampai kau menyentuh gelembung itu. Begitu pecah, ledakannya berbahaya. Dan ingat, kau juga telah mengurung dirimu sendiri dengan dinding besar yang kau buat tadi. Gerakanmu sekarang terbatas." Boruto langsung mundur beberapa langkah sambil menjawab, "Iya, aku tahu. Ini justru membuatku kesulitan menghindar." Ia kemudian melemparkan beberapa shuriken ke arah gelembung-gelembung tersebut. Benar seperti yang Kurama katakan, serangkaian ledakan terjadi beruntun ketika gelembung itu pecah. Boruto segera melompat menjauh, menjaga jarak agar tidak terjebak oleh serangan berikutnya. Sebagian Jinchuriki lain belum bergerak sama sekali, tetapi Boruto tahu mereka bisa menyerang kapan saja. Tidak lama kemudian, Gaara mengaktifkan Kuchiyose no Jutsu. Boruto melihat samar-samar sosok yang dipanggil Gaara, dan matanya langsung membesar. "Shinki? Bagaimana mungkin?" ucap Boruto dengan terkejut ketika melihat tubuh Shinki tergeletak di tanah, jelas sudah tidak bernyawa. Gaara yang dikendalikan Otsutsuki meletakkan tangannya di dada Shinki, dan beberapa detik kemudian Shinki membuka mata. Tatapan itu bukan tatapan manusia, matanya berubah menjadi rinsyaringan seperti Jinchuriki lain.
Boruto bergumam, jadi mereka semua hanya mayat yang digerakkan Otsutsuki. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan, membuat Boruto langsung menoleh. Ia cemas karena tahu itu adalah lokasi pertarungan Kaguya. Pesan terakhir Kaguya masih terngiang jelas di kepalanya. Kurama kembali mengingatkan, Boruto, keadaan mulai buruk. Jika Kaguya kalah melawan mereka, kau harus pergi secepat mungkin. Jangan ragu. Boruto menjawab dengan nada serius, aku tahu. Ledakan itu berasal dari pertarungan mereka. Meski Kaguya musuh kita, tapi untuk saat ini dia sekutu kita melawan para Otsutsuki tingkat atas. Cakra Kaguya masih terasa, berarti dia masih bertarung. Tapi jujur saja, Kurama, semua ini mulai menghambatku. Boruto memandang Shinki sebentar lalu berkata, Kurama, aku butuh cakramu. Kalau aku tidak meningkatkan kekuatan sekarang, aku akan kewalahan. Syukurlah tangan kiriku mulai pulih. Kurama menjawab, baik, Boruto. Aku akan mengumpulkan cakra dan memberikannya padamu. Bersiaplah, sebentar lagi tubuhmu akan mendapatkan dorongan energi besar. Tak lama setelah itu, para Jinchuriki berubah ke mode Biju tahap pertama, kecuali Gaara. Boruto segera melapisi pedangnya dengan Shiden, berkata pelan, baik, kalau begitu aku akan mendahului mereka. Ia bergerak cepat masuk ke tengah mereka dan menebas ekor-ekor para Jinchuriki dengan kecepatan tinggi. Meskipun kekuatan mereka besar, tak satu pun dari mereka berhasil menyentuh Boruto. Gerakan Boruto terlalu cepat dan terlalu rapat untuk dilawan. Namun dari atas kepala Boruto, Shinki muncul dan menembakkan pasir besi runcing yang diarahkan langsung ke jantung Boruto. Boruto berbalik cepat sambil menggerakkan pedang berlapis Shiden untuk menangkis serangan itu dan memantulkan kembali pasir besi ke arah Gaara. Serangan itu tepat mengenai tubuh Gaara, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Melihat Gaara lumpuh, Boruto memutuskan untuk mengakhirinya. Ia terbang ke udara tinggi, memusatkan pola karma ke seluruh tubuhnya, lalu menciptakan Dama Rasengan lagi. Namun kali ini rasengan besar itu perlahan menyusut menjadi bentuk runcing seperti elemen Jinton. Boruto berkata, kalau ini berhasil, tidak akan ada lagi gangguan darimu. Ia mengarahkan rasengan itu ke Gaara, dan begitu menyentuh tubuhnya, cahaya runcing itu menembus dan menghancurkan Gaara hingga menjadi abu. Kurama berkata kagum, luar biasa, Boruto. Kau bisa memanipulasi rasengan menjadi seperti itu? Bagus. Satu sudah selesai. Tinggal beberapa lagi. Sebentar lagi aku akan memberikanmu cakra tambahan. Boruto menjawab, tapi ada yang aneh, Kurama. Kenapa Shukaku tidak keluar dari tubuh Paman Gaara? Apa dia ikut hancur karena seranganku? Kurama menanggapi dengan suara bingung, aku juga merasakannya. Cakra Shukaku menghilang begitu saja. Ini jelas tidak normal. Sesaat kemudian Killer Bee memuntahkan biju dama besar, dan Jinchuriki lainnya melakukan hal yang sama. Boruto bersiap mengaktifkan karma untuk mengatasi serangan mereka, tetapi tiba-tiba Shinki menangkap Boruto dengan pasir besinya. Boruto tidak sadar bahwa di bawah kakinya muncul boneka tengkorak bertubuh besi yang menempelkan pasir magnetik ke tubuh Boruto. Tubuh Boruto langsung terkunci. Boruto menggeram, Shinki, aku lupa kau punya teknik ini. Daya magnetnya terlalu kuat. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Saat ia tidak dapat bergerak, semua biju dama dilemparkan ke arahnya. Namun pada detik terakhir, Kurama berhasil menyalurkan seluruh cakranya ke tubuh Boruto. Seketika dua jigan Boruto aktif bersamaan, dan salah satu matanya berubah menjadi bentuk Mangeki Jigan. Semua peluru biju dama terserap oleh mata Boruto hingga habis. Boruto kemudian menatap Shinki dengan tatapan tajam dari jigannya. Peluru biju dama yang ia serap tadi keluar kembali dari matanya, tetapi kini diarahkan langsung ke Shinki. Serangan itu meledak dan menghancurkan Shinki hingga berubah menjadi abu, sementara pasir besi yang mengunci tubuh Boruto ikut gugur. Boruto sadar bahwa Shinki sudah lenyap, dan ia tidak ingin membuang waktu lagi. Aku harus pergi. Kaguya tidak bisa menahan mereka sendirian, gumamnya.
Ia segera menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Seketika seluruh permukaan tempat para Jinchuriki berdiri berubah menjadi genangan air besar. Tanah runtuh, dan para Jinchuriki tenggelam akibat jutsu Suiton tersebut. Lalu adegan berpindah saat Madara tidak lagi memandang Jubi sebagai ancaman, melainkan sebagai rekan seperti Naruto dan Kurama. Setelah itu, Madara kembali berbicara dengan nada lebih serius. Kalau begitu, aku ingin tahu sesuatu. Apakah kau bersedia memberikan kekuatan terbesarmu padaku? Aku ingin melihat sejauh apa batas kemampuanmu. Aku juga ingin tahu, apakah kau lebih cerdas daripada Kyuubi, atau malah sebaliknya. Jubi langsung tertawa kecil dengan nada sombong. Jangan samakan aku dengan rubah merah itu, katanya. Kurama dan para biju lainnya berasal dari pecahan tubuhku sendiri. Mereka tidak lebih dari bayanganku. Aku adalah bentuk aslinya, sumber dari semua kekuatan itu. Madara mengangguk pelan. Begitu rupanya. Jadi kau memang jauh lebih sempurna dari mereka, katanya sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikanlah. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Tubuh Jubi mulai memancarkan cahaya biru kehijauan yang intens. Kau akan merasakannya sekarang, kata Jubi dengan suara bergema. Aku akan mengalirkan sebagian besar cakraku ke dalam tubuhmu. Rasakan perubahan itu, Madara. Ini adalah kekuatan yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Tubuhmu akan semakin kuat, dan kau akan memahami apa artinya menjadi Jinchuriki sejati. Madara merasakan energi besar mengalir deras di seluruh tubuhnya. Ia menutup matanya dan tersenyum puas. Kalau begini, katanya pelan, maka kita akan menjadi pasangan yang sempurna. Lalu adegan berpindah saat Taishiki Otsutsuki terlihat terkejut setelah mendengar kondisi Kinshiki. Ia menatap Kinshiki dengan wajah serius lalu berkata, Kinshiki, apa sebenarnya yang telah dilakukan Kashin Koji padamu? Bisakah kau menjelaskannya dengan lebih rinci agar aku memahaminya dengan jelas? Mendengar pertanyaan itu, Kinshiki menghela napas pelan lalu menjawab, Kashin Koji itu benar-benar merepotkan. Dia selalu menyembunyikan penglihatannya tentang masa depan dariku. Setiap kali aku mencoba bertanya, dia tidak pernah mau memberi jawaban. Aku bahkan sudah berusaha untuk mengendalikan pikirannya dengan kemampuan ilusi yang aku miliki. Namun, entah mengapa, genjutsu itu tidak mempan padanya. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya kebal dari pengaruh ilusi. Ishiki terdiam sejenak, lalu teringat akan kejadian di masa lalu ketika dirinya masih berada di tubuh Jigen. Dengan nada tenang ia berkata, sepertinya aku memang belum pernah menjelaskan hal ini padamu, Kinshiki. Dengarkan baik-baik. Kashin Koji bisa kebal dari genjutsu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Amado pernah memasangkan semacam fuinjutsu pada dirinya. Segel itu membuat tubuhnya secara otomatis menolak setiap ilusi yang mencoba mempengaruhinya. Semua itu dilakukan karena pada masa lalu aku pernah memimpin organisasi Kara dalam misi pengumpulan buah cakra yang akhirnya gagal karena Kaguya berkhianat padaku. Saat itu, aku membutuhkan anggota dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Aku mengambil sel Shibai dari tubuh lamanya yang sudah ia tinggalkan setelah berevolusi menjadi dewa. Sel-sel itu kupasangkan pada anggota Kara agar mereka semua memiliki kekuatan besar. Namun, aku tidak menyangka bahwa Kashin Koji justru akan berbalik menjadi musuhku sekarang. Tapi jangan khawatir, Kinshiki. Jika kau ingin mengalahkannya, kau harus menghancurkan bagian kepalanya, tepat di sisi kanan dekat telinganya. Di sanalah teknologi ninja ilmiah yang dipasang oleh Amado. Jika bagian itu dihancurkan, maka perlindungan dari ilusi akan hilang. Gunakan batangan besi hitam agar lebih efektif. Kinshiki mengangguk, lalu menjawab dengan suara dalam, jadi begitu, sekarang aku mengerti. Kalau begitu aku akan melakukannya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal pikiranku. Saat aku bertarung dengan Kashin Koji sebelumnya, dia sempat mengatakan sesuatu yang membuatku terus memikirkannya sampai sekarang. Ishiki menatapnya dengan penuh perhatian dan bertanya, apa yang dia katakan padamu, Kinshiki? Dengan raut wajah serius, Kinshiki menjelaskan, Kashin Koji mengatakan bahwa aku akan menjadi Otsutsuki pertama yang mati. Setelah aku mati, maka Urashiki akan mati di tangan Toneri, sementara kau, Ishiki, akan mati di tangan Sasuke. Tapi yang aneh, dia sama sekali tidak menyebutkan bagaimana takdir Otsutsuki tertinggi dan Shibai. Dari ekspresinya, aku bisa merasakan bahwa takdir keduanya pasti berhubungan dengan sesuatu yang besar dan berbahaya. Seolah-olah ada hal gila yang akan mereka lakukan di bumi, sampai membuat Kashin Koji sendiri terlihat takut. Mendengar hal itu, Ishiki tersenyum tipis lalu berkata, informasi yang bagus sekali. Kalau begitu, sekarang kita akan membicarakan ini bersama melalui komunikasi rahasia. Ishiki kemudian menyinkronkan pikirannya dan menghubungkan komunikasi dengan Urashiki, Otsutsuki tertinggi, dan juga Shibai. Setelah semuanya terhubung, Ishiki membuka pembicaraan, bagaimana kondisi kalian di sana? Apakah semuanya baik-baik saja?
Urashiki terdengar lebih dulu menjawab dengan nada percaya diri. Ishiki-senpai, tentu saja aku baik-baik saja. Toneri akan segera mati di tanganku. Ishiki mendengus kecil dan berkata, jangan terlalu percaya diri, Urashiki. Justru kau yang akan mati. Aku sudah mendengar dari Kinshiki bahwa Kashinkoji menyebutkan takdir kematianmu ada di tangan Toneri. Kinshiki ikut menambahkan, benar. Kau akan mati oleh Toneri. Jadi berhati-hatilah, jangan menganggap remeh. Urashiki tampak kaget mendengar hal itu. Ia terdiam sejenak lalu bertanya dengan heran, mengapa aku bisa mati oleh Toneri? Aku tidak mengerti sama sekali. Otsutsuki tertinggi kemudian angkat bicara dengan nada tegas, apa yang dikatakan Ishiki itu benar. Aku juga telah melihat takdir itu. Toneri akan menggunakan Tenseigan miliknya, mengorbankan salah satu matanya hingga buta, lalu dengan kekuatan itu dia akan mengalahkanmu. Itu adalah penglihatan yang jelas. Urashiki semakin bingung dan bertanya, karena aku tidak bisa melihat masa depan, bisakah kau menjelaskan dengan lebih rinci apa yang akan terjadi? Otsutsuki tertinggi menjawab, dengarkan baik-baik. Di antara kita hanya aku dan Shibai yang bisa melihat masa depan. Karena itu komunikasi rahasia ini harus tetap aktif agar aku bisa memberi arahan pada kalian. Ada beberapa takdir yang sudah pasti akan terjadi. Pertama, Kinshiki akan mati oleh Kashinkoji. Jika itu terjadi, maka Koji akan pergi membantu Toneri melawanmu, Urashiki. Dan sesuai takdir, kau akan mati di tangan Toneri. Jadi sudah jelas, yang paling pasti akan mati di antara kita adalah kau, Urashiki, dan kau juga, Kinshiki. Jadi kalian berdua harus berusaha bertahan sekuat tenaga. Shibai lalu ikut menimpali dengan nada dalam, itu benar. Kalian berdua harus tetap berhati-hati. Aku dan Otsutsuki tertinggi melihat hal yang sama. Takdir ini jelas terlihat, dan sebenarnya Kashinkoji juga melihat hal yang sama. Intinya, kita semua tahu apa yang akan terjadi, tapi kita masih bisa mencoba mengubah strategi agar takdir itu tidak terjadi persis seperti yang terlihat. Ishiki kemudian menoleh ke arah Shibai dan bertanya, apa maksudmu dengan sesuatu yang besar akan segera terjadi? Aku belum mengerti maksud ucapanmu tadi. Shibai menjawab dengan tenang, begini. Aku dan Otsutsuki tertinggi sama-sama melihat bahwa leluhur Momoshiki akan segera turun ke dunia ini. Itu artinya, kalian harus tetap hidup agar kita bisa menghadapi mereka bersama. Otsutsuki tertinggi menambahkan dengan nada geram, ya, itu benar. Aku juga melihatnya. Musuh abadiku akan datang lagi. Aku tidak menyangka harus melawannya sekali lagi. Dia benar-benar menyebalkan. Ishiki terkejut dan bertanya, apakah dia juga akan datang ke sini? Otsutsuki tertinggi menjawab tegas, ya, dia pasti datang untuk membantu Momoshiki. Karena itu, kita harus bersiap. Aku tidak suka jika klan Otsutsuki terus terpecah seperti sekarang. Urashiki sempat menyahut dengan suara ragu, jadi dia benar-benar akan datang ke sini? Rasanya menakutkan. Jangan-jangan sejarah kelam di masa lalu akan terulang lagi? Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi langsung menegurnya. Urashiki, hentikan sifat pengecutmu. Aku tidak suka mendengarnya. Sekalipun dia datang, kita harus menghadapinya bersama-sama dan menghabisinya. Kinshiki kemudian menambahkan, itu benar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berusaha mengubah klan Otsutsuki agar tidak lagi terbagi dua. Jika terus terpecah seperti ini, maka kita hanya akan terus bertarung tanpa henti. Otsutsuki tertinggi lalu menjelaskan lebih panjang. Ya, akar masalah ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Di masa lalu, klan Otsutsuki sebenarnya baik-baik saja. Leluhurku dan leluhur Momoshiki awalnya hidup berdampingan dan bekerja sama. Namun, karena perbedaan dalam kekuatan dan kekuasaan, mereka akhirnya bertarung. Pertarungan itu terus diwariskan hingga akhirnya turun kepadaku. Dari awal, klan ini memang sudah pecah menjadi dua kubu. Ditambah lagi muncul ramalan tentang kehancuran klan Otsutsuki oleh manusia bermata Jogan, membuat perpecahan ini semakin dalam. Karena itu, aku bertekad untuk melenyapkan seluruh keturunan Momoshiki, termasuk Boruto dengan Jogannya. Setelah itu, kita akan membangun ulang klan Otsutsuki dengan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan leluhur Momoshiki maupun manusia. Shibai tersenyum tipis dan berkata, aku menyukai caramu berpikir, Otsutsuki tertinggi. Tujuan kita memang sederhana. Pertama, melenyapkan Boruto dan aliansi shinobi sampai bumi hancur. Kedua, melenyapkan Momoshiki dan leluhurnya. Dengan begitu, klan Otsutsuki akan aman dan tidak lagi terganggu oleh siapapun. Ishiki Otsutsuki menatap ke arah Otsutsuki tertinggi dengan wajah penuh semangat. Ia berkata, aku sudah tidak sabar ingin segera bertarung dengannya. Katakan padaku, kapan dia akan datang ke planet bumi? Aku ingin memastikan semuanya dengan cepat. Otsutsuki tertinggi menjawab dengan nada tenang, aku sendiri tidak tahu secara pasti kapan waktunya. Namun dengan penglihatan masa depanku,
Aku bisa memastikan bahwa dia pasti akan datang ke sini. Jadi cepat atau lambat, pertemuan itu akan terjadi. Urashiki yang sejak tadi memperhatikan langsung menyela dengan pertanyaan, kalau begitu, apakah Kashin Koji juga mengetahui hal ini? Apakah dia juga melihat bahwa leluhur Momoshiki akan turun ke planet ini dan menghadapi kita? Otsutsuki tertinggi mengangguk pelan lalu berkata, tentu saja dia mengetahuinya. Kashin Koji pasti sudah melihatnya. Bahkan aku yakin dia telah melakukan komunikasi rahasia dengan para shinobi untuk membicarakan masalah ini. Dengan begitu, sekarang kita dan mereka sama-sama akan berlomba untuk mengubah takdir yang sudah terlihat. Mendengar penjelasan itu, Ishiki terlihat mulai paham. Ia menunduk sebentar lalu kembali berkata, baiklah, aku sekarang mengerti. Tapi ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Bagaimana dengan kondisi Boruto saat ini? Apakah ada perkembangan dari Jogannya? Otsutsuki tertinggi menjawab, Momoshiki masih terus berusaha mendesakku. Namun, untuk sekarang dia hanya diam, seolah sedang berbincang melalui alam bawah sadarnya. Jadi aku pun belum melancarkan serangan apapun karena saat ini aku sedang berbicara dengan kalian. Shibai kemudian ikut menanggapi dengan nada kesal, kalian sebenarnya masih beruntung karena hanya menghadapi sedikit shinobi. Kau, Ishiki, hanya melawan Naruto dan Sasuke saja. Kinshiki dan Urashiki pun masing-masing hanya berhadapan dengan satu shinobi. Sedangkan aku harus menghadapi banyak shinobi Edo Tensei sekaligus. Orochimaru benar-benar menyebalkan. Dia terus memanggil shinobi dari bawah tanah. Belum lagi Uchiha Madara itu. Dia seperti monster, sulit dilukai, seakan kebal dari berbagai serangan. Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi tertawa kecil sambil berkata, bersabarlah, Shibai. Aku pun pernah merasakan hal yang sama. Aku bahkan hampir mati di tangan Madara saat buah cakra belum lahir. Setiap kali aku menyerangnya, dia justru tertawa seperti orang kesurupan. Jadi aku tahu betul betapa merepotkannya dia. Shibai menjawab dengan nada datar, untung saja sekarang kita sudah memakan buah cakra. Kalau tidak, kita pasti sudah kesulitan melawan mereka sejak awal. Ishiki lalu kembali bertanya, tapi bagaimana dengan Boruto? Apakah Jogannya sudah berevolusi ke tahap berikutnya? Otsutsuki tertinggi menjawab dengan serius, belum, tapi justru itu yang paling berbahaya. Jika Jogannya berkembang ke tahap kelima, maka Momoshiki bisa keluar sepenuhnya dan hidup kembali. Hal itulah yang paling membuatku khawatir sejak awal. Ishiki mendengar penjelasan itu lalu berkata, kalau begitu, aku sarankan agar Urashiki dan Kinshiki segera menghabisi Kashin Koji serta Toneri, kemudian langsung membantu Otsutsuki tertinggi menghadapi Boruto. Sementara itu, aku akan segera melenyapkan Naruto dan Sasuke agar setelahnya bisa langsung membantu Shibai. Karena kalau para shinobi masih berkeliaran, semuanya hanya akan memperlambat kita. Otsutsuki tertinggi mengangguk, ya, saranmu cukup bagus. Namun, ia kemudian menoleh pada Shibai dan bertanya, bagaimana dengan shinobi Edo Tensei yang kau hadapi? Apakah mereka sudah menunjukkan kekuatan penuhnya? Aku tidak bisa mengaktifkan Sendrigan sekarang karena aku sedang fokus menggunakan Rinnegan untuk mengantisipasi Momoshiki. Shibai menjawab, sejauh ini, hanya Hashirama dan Minato yang sudah memperlihatkan kekuatan penuh mereka. Tapi Orochimaru masih menyiapkan lebih banyak shinobi dari bawah tanah. Jumlah mereka ada 8. Dari apa yang aku lihat, mereka sepertinya sangat berbahaya. Otsutsuki tertinggi menenangkan, tidak perlu cemas. Aku yakin kau bisa menghabisi semuanya. Shibai menggerutu, menyebalkan, kenapa selalu aku yang harus menghadapi jumlah musuh paling banyak? Para shinobi selalu saja menyerang dengan cara mengeroyok. Otsutsuki tertinggi menanggapinya, sudahlah, Shibai. Bukankah menghadapi para shinobi bukan masalah besar untukmu? Sekalipun mereka mengeroyok, aku percaya kau tetap bisa mengalahkan mereka. Shibai menjawab dengan nada tajam, jangan terlalu banyak bicara. Aku tidak suka diperintah, bahkan olehmu sekalipun. Otsutsuki tertinggi menegaskan, kita memang hampir setara. Tapi tetap saja aku lebih kuat darimu. Jadi, turunkan egomu. Ini semua demi keselamatan klan kita. Ishiki kemudian ikut menimpali, tenang saja, Shibai. Aku akan segera melenyapkan Naruto dan Sasuke. Setelah itu selesai, aku akan langsung datang membantumu. Shibai menarik napas panjang lalu berkata, ada hal lain yang perlu kalian tahu. Aku melihat Orochimaru terus memanfaatkan Zetsu putih milik Momoshiki. Sepertinya dia berusaha membangkitkan shinobi Edo Tensei dalam jumlah besar. Otsutsuki tertinggi menanggapi dengan cepat, sebanyak apapun mereka, tetap saja kita bisa mengalahkan semuanya. Yang lebih perlu dikhawatirkan justru dua hal, Jogannya Boruto dan kedatangan leluhur Momoshiki. Jumlah shinobi tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan itu. Shibai membalas, memang benar, tapi masalahnya jika Orochimaru benar-benar membangkitkan terlalu banyak shinobi, itu akan menghambat kita. Walaupun kita bisa melenyapkan mereka,
jumlah yang terlalu banyak akan membuang waktu. Dan bisa jadi, saat kita sibuk menghadapi shinobi, leluhur Momoshiki sudah datang. Bukankah itu masalah besar? Otsutsuki tertinggi tanpa terdiam sejenak lalu menjawab, analisismu benar, Shibai. Seperti biasanya, kau memang sangat teliti. Karena itu, aku tugaskan kau untuk menghancurkan semua Zetsu putih Momoshiki agar Orochimaru tidak lagi bisa menggunakan Edo Tensei. Shibai mengangguk kecil. Baiklah, tapi itu akan memakan waktu lama. Kau pun tahu jumlah Zetsu putih di dimensinya sangat banyak. Otsutsuki tertinggi berkata, kalau begitu, aku akan memanggil Code untuk datang membantu. Dia bisa mendukung Urashiki atau Toneri lebih dulu, lalu setelah itu membantumu memusnahkan Zetsu putih. Jika perlu, aku juga akan mengurung Himawari dan yang lainnya di dimensiku agar mereka tidak ikut campur di bumi. Shibai menimpali, itu akan sangat membantu. Kirim Code ke tempat Urashiki. Setelah Toneri dikalahkan, dia dan Urashiki bisa segera datang membantuku. Sementara aku akan fokus menyingkirkan Madara Uchiha. Kinshiki kemudian ikut berbicara, tapi jika memang pasukan tambahan diperlukan, bukankah Ishiki pernah bekerja sama dengan Amado? Dia mungkin bisa menciptakan cyborg baru yang lebih kuat, bahkan dalam jumlah besar, jika Orochimaru benar-benar membangkitkan terlalu banyak shinobi. Otsutsuki tertinggi terdiam sesaat, lalu berkata, Amado, ya? Aku masih belum bisa percaya padanya. Aku tahu betul kalau dia sangat licik. Saat ini pun dia masih berada di markas Kara bersama Sumire. Aku bisa melihat mereka melalui Sendrigan. Ishiki menambahkan, Amado memang bisa menciptakan cyborg dengan kekuatan luar biasa, bahkan bisa membangkitkan kembali anggota Kara yang sudah mati seperti Boro. Tapi saranku, jangan bekerja sama dengannya. Aku sudah tidak percaya pada Amado. Lebih baik kita bertarung dengan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan manusia seperti dia. Otsutsuki tertinggi kemudian menyimpulkan, baiklah, kalau begitu untuk sekarang kembalilah bertarung. Aku akan mengirimkan cakraku pada kalian agar kalian bisa terus bertarung dengan kondisi maksimal. Cakraku hampir tak terbatas, jadi seraplah sesuka hati kalian. Setelah berkata demikian, tanpa energi cakra Otsutsuki tertinggi keluar dalam bentuk tak kasat mata, mirip dengan limbo. Cakra itu membentuk semacam tali yang menghubungkan tubuh Shibai, Urashiki, Kinshiki, dan Ishiki. Dengan begitu, seberapa jauh pun jarak mereka, pasokan cakra dari Otsutsuki tertinggi tetap mengalir. Urashiki yang merasakan aliran itu berkata dengan kagum, luar biasa. Ini benar-benar akan membantu. Cakranya sangat besar dan tidak ada habisnya. Kinshiki mengangguk pelan lalu berkata, benar. Dengan bantuanmu, aku bisa lebih mudah menyelamatkan diri kalau sampai terdesak oleh Koji. Tanpanya, mungkin aku akan kesulitan menghadapi situasi seperti itu. Ishiki menimpali, kalau aku jujur, sebenarnya sifatku berbeda. Aku tidak begitu suka menerima bantuan seperti ini. Rasanya membuatku terlihat lemah, seperti Otsutsuki yang tidak mampu berdiri sendiri. Tapi bagaimana lagi, aku tidak bisa menolak perintahmu. Aku harus mengalahkan rasa egoku sendiri untuk saat ini. Shibai menatap mereka dengan ekspresi serius. Ia berkata, apa-apaan ini? Aku tidak butuh bantuan cakra. Cakraku sendiri sudah cukup besar, hampir setara dengan Otsutsuki tertinggi. Jadi aku tidak akan menerimanya. Setelah itu, Shibai langsung memutuskan tali cakra yang menghubungkannya dengan Otsutsuki tertinggi. Berikan saja bagianku pada mereka bertiga. Aku masih mampu berdiri tanpa dukunganmu, ujarnya dengan tegas. Otsutsuki tertinggi menatap Shibai dengan tenang lalu berkata, egomu benar-benar tidak pernah berubah, Shibai Otsutsuki. Tapi setidaknya cobalah mengendalikannya. Kita sekarang berada dalam satu tim, seharusnya bisa bekerja sama. Tapi baiklah, kalau kau memang yakin bisa menghadapi semua ini sendiri, aku tidak akan memaksa. Maka, mulai sekarang, tali cakra hanya akan terhubung dengan Urashiki, Kinshiki, dan Ishiki. Aku akan menutup komunikasi ini. Ingatlah satu hal, tetaplah hidup. Kita semua akan berkumpul di pusat pohon dewa ketika para shinobi benar-benar habis. Setelah itu, komunikasi pun berakhir. Mereka kembali fokus menghadapi pertarungan melawan para shinobi. Di sisi lain, terlihat Boruto masih dikuasai Momoshiki. Dari dalam dirinya, Momoshiki berbicara, Otsutsuki tertinggi, sepertinya kau baru saja selesai berbicara dengan rekan-rekanmu, bukan? Otsutsuki tertinggi menjawab datar, apakah kau pikir aku tidak menyadarinya? Aku juga tahu kalau kau barusan berbicara dengan para shinobi. Aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan, tapi aku tahu satu hal. Tujuan kita sebenarnya sama, yaitu mengubah takdir yang sudah kita lihat, dengan kemampuan kita yang bisa menyingkap masa depan. Tidak lama kemudian, Momoshiki berganti posisi dengan Boruto. Kesadarannya kembali, ia terkejut dan berkata, Momoshiki, kenapa kau melakukan ini? Bukankah kau masih ingin menguasai tubuhku?
Momoshiki menjawab dengan nada serius, "Sudahlah, ikuti saja arahanku. Aku tetap bisa membimbingmu dari alam bawah sadar. Kali ini aku punya rencana. Hal yang terpenting adalah kau mengaktifkan karmamu. Tujuan kita hanya satu, yaitu menarik Otsutsuki tertinggi masuk ke dalam dimensiku. Kekuatan yang aku miliki terlalu besar untuk digunakan di planet ini. Jika kupaksakan, bumi bisa hancur terbelah." Mendengar hal itu, Boruto langsung mengaktifkan karmanya dan memanggil Kawaki. "Kawaki, kemarilah, jangan dulu pergi ke tempat ayahku. Aku butuh bantuanmu sekarang." Kawaki yang mendengar panggilan itu segera berbalik dan mendekat. Ia bertanya, "Boruto, kau sudah sadar? Bagaimana dengan Momoshiki?" Boruto menjawab cepat, "Momoshiki sedang menyiapkan rencana. Katanya kita harus mendesak Otsutsuki tertinggi sampai dia terluka. Setelah itu, aku akan menyerapnya ke dalam portal dimensi yang sudah disiapkan Momoshiki." Kawaki mengangguk. "Baiklah. Jadi begitu rencananya. Kalau begitu, kita harus segera bertindak." Mereka berdua lalu mengaktifkan karma secara bersamaan. Jougan dan Kokugan mereka terlihat bersinkronisasi. Otsutsuki tertinggi yang menyaksikan hal itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Bagus. Cobalah serang aku sekarang, kalau kalian memang mampu." Boruto segera menggunakan Rasengan Uzuhiko, lalu melempar banyak logam kecil dan kunai ke berbagai arah. Di sisi lain, Kawaki menciptakan ratusan batang besi hitam berukuran kecil seperti jarum. Jumlahnya sangat banyak hingga Otsutsuki tertinggi tidak bisa mendeteksinya dengan mudah. Boruto menyalurkan cakranya pada batang besi hitam itu. Dengan begitu, ia bisa berpindah dari satu batang ke batang lain, mirip seperti teknik teleportasi Hiraishin milik Minato. Kawaki lalu mengecilkan tubuhnya dan bergerak cepat ke belakang Otsutsuki tertinggi. Namun, sebelum sempat menyerang, Otsutsuki tertinggi mengeluarkan teknik dorongan gravitasi mirip Shinra Tensei, membuat Kawaki terpental jauh. Boruto muncul dari depan dengan Rasengan Uzuhiko aktif dan menghantam dada Otsutsuki tertinggi. Asap tebal muncul, namun Otsutsuki tertinggi segera memanggil akar pohon dewa. Akar itu mengibaskan tubuh Boruto hingga terlempar keras ke tanah. Saat Otsutsuki tertinggi hampir menginjak Boruto, ia berhasil menyelamatkan diri dengan berpindah ke salah satu batang besi hitam yang sudah diberi cakra. Otsutsuki tertinggi kembali mengejarnya dengan kecepatan tinggi, tapi Boruto terus berpindah ke berbagai batang besi hitam untuk menghindar. Otsutsuki tertinggi berseru, "Apakah kau hanya ingin berlarian seperti ini? Hadapi aku langsung, Boruto, jangan kabur terus." Saat itu, Kawaki tiba-tiba muncul dari atas dan melepaskan ledakan cakra dari karmanya. Tapi serangan itu dipantulkan, membuat Kawaki terpental keras. Boruto segera berteleportasi untuk menangkapnya. "Kawaki, kau baik-baik saja?" tanya Boruto khawatir. Kawaki menjawab dengan napas terengah, "Ini gila. Apakah Otsutsuki tertinggi punya kemampuan seperti Shibai? Serangan karma dariku saja bisa dipantulkan." Boruto mengangguk, sepertinya begitu. Dia punya kekuatan refleksi. Ini membuatnya semakin sulit dilawan. Kawaki bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan strategi Momoshiki? Apakah dia memberimu solusi lain?" Boruto menjawab, "Momoshiki hanya bilang kita harus terus menekannya. Jika dia benar-benar terluka, saat itulah aku akan menghisapnya ke dalam portal dimensi." Kawaki pun menutup area pertempuran dengan banyak kubus merah di setiap sudut. Kubus itu dilengkapi sensor cakra, membuat Otsutsuki tertinggi tidak bisa bersembunyi atau mengecilkan tubuhnya. Setelah itu, Boruto mengaktifkan Jougan tahap keempat. Ia menyerang Otsutsuki tertinggi dengan pedang Kusanagi. Otsutsuki tertinggi menahan pedang itu dengan tangannya. Boruto berusaha menariknya kuat-kuat, berharap bisa melukainya, namun telapak tangan Otsutsuki tertinggi tidak tergores sedikit pun. Otsutsuki tertinggi lalu memukul Boruto dengan lapisan cakra Shinjutsu. Boruto melempar Kusanagi ke belakang, lalu berteleportasi ke arah pedang itu. Dengan cepat, ia menghantam punggung Otsutsuki tertinggi dengan Chodama Rasengan. Di saat bersamaan, Kawaki menyerang dari depan dengan tangan yang berubah menjadi cakar besar. Ia berusaha menancapkannya ke dada Otsutsuki tertinggi. Namun serangan itu menembus begitu saja, seolah tubuh Otsutsuki tertinggi tidak bisa disentuh, mirip dengan kemampuan Obito. Boruto terkejut dan berteriak, "Apa? Tubuhnya bisa tembus begitu? Ini benar-benar gila."